Oke, kira-kira 8 bulan yang lalu saya pernah share satu tema ya, membentengi pikiran ya, 8 bulan yang lalu. Malam ini saya bicara lagi tentang pikiran, tentang bagaimana pikiran itu sangat berkuasa dan berkuasanya itu seperti pedang bermata dua ya, bisa berkuasa menguatkan kita atau merusak kita, tergantung bagaimana kita memfokuskan pikiran ya. Bagaimana kita bisa menguasai, mengendalikan pikiran. Bagaimana kita menaklukkan pikiran itu atau pikiran itu menjadi liar ya. Nah, pikiran itu menguduskan kita atau bahkan menajiskan kita. Barusan saya dapat kabar jam 6.15 sore, eh, 2 minggu yang lalu saya kesaksian ya. Eh, saya mengunjungi istri dari rekan saya, Pak Anugro, Mbak Dwi Yulianti. Beliau 2 hari yang lalu lah ya dikabarkan lagi masuk ICU. Dan saya sayang sekali saya nggak sempat menengok begitu karena 3 hari belakangan ini saya sampai malam terus ya. Ini juga tadi barusan 5 menit sebelum jam 8 barusan ke rumah gitu. Jadi dikabarkan meninggal ya, Bu Dwi Yulianti. Ya saya tentu akan cari waktu untuk melayat ya setelah berjuang 5 tahun melawan kanker gitu. Tapi dalam grup keluarga saya ada juga yang kena kanker. Saya belum tanya lebih jauh, ya umurnya jauh di bawah saya ya, kayaknya begitu. Em, jadi bagaimana orang bisa kuat ya menghadapi tantangan yang begitu luar biasa ya. Orang-orang yang pernah merawat keluarga yang sakit bertahun-tahun pasti merasakan betapa berat itu. Dan yang bisa melewati itu tentu punya pemikiran yang berbeda ya. Orang masih tetap punya pikiran yang positif begitu. Walaupun kelihatannya harapannya kecil, tapi orang masih tetap punya semangat untuk itu. Sekecil apapun masih ada harapan ya. Masih bisa dia menjalani hari demi hari walaupun satu hari dilewati itu satu mujizat. Nah, ada satu kesimpulan dari salah satu filsuf eh, dari Perancis ya namanya René Descartes ya. Setelah begitu banyak tulisan-tulisan dia, tapi yang paling terkenal adalah kesimpulan beliau yang mengatakan cogito ergo sum. Cogito dari kata cogito itu muncul kognitif ya, teman-teman. Kalau kognitif potensi intelektual, potensi seseorang berpikir gitu ya. Dan ternyata tingkatannya kalau kita mengikuti atau pernah membaca mengenai tingkatan orang memahami sesuatu atau belajar sesuatu itu ada 5 gitu ya. Dari mulai kalau kita yang model-model hafalan ya, model-model pemahaman, nanti ada analisa dan seterusnya lah sampai kemudian bisa mengevaluasi begitu. Kogito ini eh, berpikir begitu ya, berpikir memahami sesuatu ya. Ergo karena itu saya ada begitu ya. Jadi kita berpikir maka kita ada kira-kira begitu. Tapi di dalam Amsal 23 ayat 7 ini banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia eh, berpikir itu diterjemahkan hal-hal yang lain ya. Tapi maka saya mengambil beberapa terjemahan. Ini dalam terjemahan King James ya, versi King James. Ya, kita ini apa yang kita pikirkan. For as he thinks in his heart, so is he. Ya, kalau orang berpikir hal-hal yang positif terus, jadilah dia orang yang positif. Orang berpikir hal-hal yang negatif terus, jadilah dia orang yang
negatif. Berpikir hal-hal yang positif, artinya optimis terus. Jadilah dia orang yang optimis. Pesimis terus, jadilah orang yang pesimis. Ya, for as he thinks in his heart, so is he. Nah, kita dituntut hidup ini untuk menjadi seperti Kristus. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus berpikir terus, kenakan terus pikiran Kristus. Maka kita menjadi seperti Kristus. Ya, sebab apa yang kita pikirkan itu, tempat kita bernalar, tadi bagus ya, saya dalam perjalanan menerobos belantara kemacetan Jakarta ini, em, saya menikmati, bukan menikmati macetnya, itu me time. Me time saya ternyata ada ketika saya mengendarai mobil, menyetir, perjalanannya jauh, saya banyak dengar firman, saya banyak dengar eh, apa namanya orang-orang yang cukup bijak berdiskusi begitu, dan saya banyak menangkap hal-hal yang baik ya. Jadi dalam perjalanan pulang tadi itu diskusi antara anaknya salah satu konglomerat Indonesia yang punya Mayapada sama Profesor Renald Kasali ya. Ya, Grace Tahir dengan Profesor Renald Kasali. Dia membahas banyak hal ya terkait bagaimana mendidik anak ya. Eh, ada ternyata strawberry generation itu juga ya karena ada strawberry parents begitu. Tapi salah satu yang bagus adalah dia menyatakan begini bahwa reasoning reasoning menalar itu ternyata lebih bijaksana, lebih baik menjadi pilihan dibandingkan dengan logika. Bahwa ternyata dalam hidup ini tidak selalu hanya berdasarkan logika. Ya kita berpikir, wah harus logik, logik. Ya ini ngomongin pikiran di malam hari ini ya. Tapi ternyata reasoning itu justru yang banyak menyelesaikan persoalan karena ada keadilan di situ ya reasoning itu. Ada kebijaksanaan di situ, ada empati di situ, ada berani berkorban itu di situ ya di reasoning. Jadi kalau di dalam diskusi itu, kalau 16 dibagi 4, by logic gitu, dengan logika itu 4. Ya, 16 dibagi 4 itu 4. Tapi kalau bicara mengenai pembagian warisan, ada warisan orang tua misalnya ya 160 juta dibagi 4. Itu salah satu anak kemudian menganggap bahwa aduh saya sudah punya rumah, ya saya hidup udah cukup. Tapi ada adik paling kecil ini yang hidupnya masih susah, belum kerja, belum apa. Udahlah, warisan bagian saya kasih semua ke adik saya yang paling kecil. Baginya sudah nggak lagi 40 juta masing-masing misalnya. Ada yang dapat nol, ada yang dapat 80 juta, ada yang dapat 40 juta, misalnya begitu. Itu reasoning. Ya. Nah, kita belajar kemudian mengarah ke sana, menalar segala sesuatu dalam perspektif cara pandangnya Tuhan. Nggak mudah lah, ya, karena kita terbentuk itu dari kecil atas didikan orang tua, sekolahnya di mana, kita menghadapi pergaulan seperti apa, dalam kita bertumbuh menjadi dewasa itu menghadapi persoalan yang seperti apa, tentu kemudian menjadi satu dengan yang lain berbeda. Tapi satu bagusnya, kita punya satu sumber, satu referensi yang sama apa? Alkitab. Masalah bisa beda-beda, kita dilahirkan dalam kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Bagusnya kita punya satu sumber referensi yang sama untuk menghadapi hidup ini, firman Tuhan. Ya, maka mari kita belajar untuk mengenakan pikiran Kristus setiap waktu yang ada. Nanti kita akan sampai ke sana untuk menjadi seperti Kristus ya.
Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, kalau di bedah ya banyak sekali yang bisa dipahami dari ayat-ayat ini. Tapi saya akan fokus bagaimana kita menaruh, sengaja menaruh, sengaja memberi tempat. Ya, sebab nanti di slide selanjutnya ada yang kita harus dengan sengaja pula menolak, dengan sengaja pula menyingkirkan, membuang, menghindari, ya, pikiran iblis. Jadi kita memberi sarang, memberi lokasi, memberi pijakan untuk pikiran Kristus, tapi kita menolak, kita mereject, membuang, ya, mengusir untuk memberi tempat atau pijakan bagi pikiran iblis. Harus begitu, nggak bisa. Kalau kita mau hidup di dua alam itu nggak bisa. Ya, artinya apa? Ya, hal-hal yang duniawi masih pengen kita jalankan, tapi kita tetap juga pengen masuk surga sih, ya nggak bisa. Ya, harus pilih salah satu. Ya, nanti hidup dalam model dua alam itu akhirnya nggak di dua-duanya ya. Kita nggak nginjak bumi jadi akhirnya ya. Layang-layang nggak jelas. Nah, pikiran itu medan pertempuran, ya, dan itu medan pertempuran di alam roh, ya, di alam roh. Maka diperbutkan, ya, pikiran ini tempat diperbutkan. Masuknya bisa dari mana? Inputnya itu ya, kalau digambar dalam uh, proses proses manapun lah, ya, proses manufacturing, begitu juga di orang-orang yang belajar IT ya, computer science, input, proses, output, gitu ya. Inputnya kalau kita lihat di dalam tubuh kita tentu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya, ini jendela, jendela jiwa kita begitu kan, jendela pikiran kita. Masuknya dari situ. Makin sering kita dengar firman, artinya kita memberi tempat, ya, memberi pijakan, memberi lokasi untuk firman itu mendarat. Kita membaca firman pun begitu. Tapi begitu kita nonton yang tidak baik, ya, kita dengar yang tidak baik, itu kita memberi pijakan kepada yang lain. Maka kita lah yang harus memilih. Hidup ini pilihan. Kita mau kasih ke siapa pikiran kita ini. Amsal 16 ayat 32 ya. Nah ini juga sama saya kasih. Kasih also translated gitu ya. Amsal 16 ayat 32. Coba aja nanti dilihat di bahasa Indonesianya ya. He that is slow to anger is better than the mighty. And he that ruled his spirit. Ya, tapi juga ruah itu ternyata diterjemahkan juga pikiran. Ya, dia yang menguasai, yang memerintahkan pikiran. Then he that take a city. Dia yang bisa menguasai kota, gitu ya kira-kira. Jadi tidak hanya roh, gitu ya, tapi pikiran. Maka pikirlah sebelum bertindak. Jangan beri kesempatan pikiran sesat itu masuk. Ya. Nah, ingat ya, kita pernah, oh marah boleh, tapi jangan sampai uh, lewat hari, misalnya begitu ya. Ambilnya kan dari Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu belum selesai sampai situ. Maka ayat 27-nya, janganlah beri kesempatan, ya bahasa Yunani-nya topos. Jangan beri kesempatan ini, topos ini, jangan beri tempat berpijak, jangan beri lokasi kepada iblis. Maka ada orang mengilustrasikan ya, kita kan nggak bisa apa namanya
melarang burung terbang di atas kita itu kan nggak bisa dilarang, ya silakan terbang. Tapi ya jangan biarkan burung itu bersarang gitu di atas kepala kita, ya. Jangan biarkan begitu. Iblis dengan segala macam cara pasti menawarkan banyak sekali ya, trying to lure gitu ya, untuk membuat kita tertarik. Nggak tertarik ini, coba kasih yang lain, ya kan? Orang jatuhnya di mana nih? Nah, ada orang yang jatuhnya karena uang, dia korupsi karena uang. Ada orang yang jatuhnya karena lawan jenis, dia jatuh karena lawan jenis. Ada orang yang jatuh karena apa? Emosinya meledak-ledak, nggak terkendali dan kadang-kadang merusak banyak hal. Ya, ya iblis akan terus mencoba tempat mana, lokasi mana yang diberikan untuk dia berpijak. Ya, maka kuasa pikiran itu luar biasa. Ya. Tinggal tergantung kita mau pilih pikiran itu kita taklukkan kepada Kristus, ya, untuk akhirnya kita diberi kekuatan melawan daging ini, atau pikiran itu justru ditaklukkan oleh iblis dan akhirnya kita merusak diri kita, ya, merusak diri kita. Ingat tadi, ya, ada apa yang kita lihat kita dengar menjadi masukan dalam pikiran kita. Nah, apa yang pernah kita alami itu kan disimpan, ya, disimpannya di dalam alam sadar atau alam bawah sadar, ya. Kalau di komputer itu ada simpanannya itu, ya, ada memorinya, dan kemudian keluarannya itu adalah hasil dari apa yang sudah diproses oleh pikiran kita, baik yang sadar maupun yang bawah sadar. Jadi ada alam bawah sadar kita, ya. Kadang-kadang kita kaget, aduh kok saya tadi begitu ya. Ya karena sudah ada memori, ya. Ada memori. Dan kita melakukan itu berulang-ulang karena memori kita pernah merekam itu, ya. Nah, karena pikiran ini sangat berkuasa dan kalau tidak ditaklukkan itu liar, mari kita kuasai. Kita taklukkan kepada Kristus. Roma 12 ayat 16 dalam terjemahan baru, ya. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, ya, bukan jangan mikirin surga, bukan, ya, tapi memikirkan perkara-perkara yang tidak sepantasnya, yang tidak menjadi bagian kita. Kan ingat ya, siapa yang diberi banyak dituntut banyak, itu yang dimaksudnya. Tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana-sederhana, bukan berarti kemudian yang kecil-kecil remeh-temeh, sesuai porsinya. Jangan sombong, ya, jangan sombong, janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4-nya, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa yang sanggup untuk melunturkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan, ya, ini ya, menawan, kita menguasai, ya, segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, ya, menaklukkannya kepada Kristus. Kita makanya menjadi hamba Kristus. Nah, pikiran yang tidak terkendali itu menjadi liar. Ingat ya, dalam tubuh ini yang nggak pernah berhenti itu selain jantung yang terus berdetak, paru-paru yang terus memompa begitu. Tapi termasuk pikiran. Ya, kita itu tidak pernah berhenti berpikir. Maka ada yang dikenal pikiran atau alam bawah sadar, ya. Ketika manusia tidur, ada bagian otak yang beristirahat, ada bagian otak yang aktif terus. Ya, ini saya ambil dari Google, ya, saya cari, ya.
Materi itu dia bilang korteks frontal bagian depan ini yang fungsinya untuk berpikir itu masih terus. Dia menyadari dirinya, dia mengenali lingkungannya, walaupun kondisi tidur dia tetap aktif ya. Maka siapa yang paling setia menemani kita? Bukan istri, bukan suami, bukan anak ya. Bukan orang tua. Yang setia menemani kita kapanpun, kita pergi kemanapun, itu pikiran. Nah karena kita selalu bersama dengan pikiran kita nggak tinggalkan pikiran. Jangan biarkan ya sering-sering orang melamun, ya orang melamun, pikirannya melayang tidak terkendali. Orangnya di mana, pikirannya di mana. Tubuhnya duduk di situ, pikirannya nggak di situ. Ya, makanya kalau bahasa Inggrisnya tuh bagus. Tersesat dalam pikiran. Are you lost in your mind? Ya, kamu tersesat dalam pikirannya. Melamun itu ya. Melamun itu lost in someone's mind. Nah, daripada pikiran itu kemudian kosong, nah ya. Jadi saya tidak setuju tuh yang namanya meditasi dengan mengosongkan pikiran. Ya, meditasi kita dengan Tuhan kita nggak mengosongkan pikiran. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Ya, kita minta petunjuk Roh Kudus. Ya, kita curhat juga. Ya, namanya juga dengan Bapak kita gitu ya. Tidak pernah kosong. Jangan dibiarkan. Jadi kalau ada sampai ada orang yang diajari untuk mengosongkan pikiran, hati-hati. Mengosongkan pikiran itu memberi topos, tempat, kesempatan kepada iblis masuk. Maka mari kita selalu jaga hubungan kita dengan pikiran Kristus. Ya. Dari pikiran yang kotor atau najis keluar perkataan yang kotor atau najis. Tindakannya pun kemudian menjadi tindakan yang kotor atau najis. Di dalam Markus 7 ayat 20 ya. Ini terkait waktu Tuhan Yesus ditanya mengenai hal-hal yang najis yang dimakan gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, dari pikiran ini timbul nih pikiran jahatnya, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam ya, pikiran hati seseorang. Itu yang menajiskan. Ya, itu yang menajiskan. Maka menjadi sangat penting untuk kita bisa mengendalikan pikiran ini untuk tidak menjadi liar. Ya, untuk tidak menjadi liar. Um, ada hal-hal yang berat ya. Dan saya sendiri juga masih perlu belajar untuk memahami terkait dengan orang-orang yang depresi. Ya, sebab ternyata dari beberapa kali saya dengar ya, orang-orang depresi itu nggak bisa dimotivasi, nggak bisa dimotivasi untuk punya semangat hidup katanya begitu ya. Nah, saya kemudian berpikir bahwa beberapa kali kita mendengar orang-orang ini dilepaskan juga dengan doa. Itu artinya jangan-jangan orang-orang depresi juga bukan karena dirinya sendiri tapi mendapat serangan gitu. Serangan dari oknum, dari si jahat ini, dari iblis, sehingga perlu dibebaskan. Masih sangat debatable ya, sangat bisa diperdebatkan ya. Karena sangat kasuistis saya pikir ya. Yang namanya depresi itu kasuistis. Orang-orang depresi itu kalau tidak ditangani dengan baik, dia cenderung akhirnya melakukan bunuh diri ya, karena dia merasa bahwa eh, dia jadi beban ya. Kemudian
Oh rasanya kok setiap orang sudah memperhatikan sayanya nggak bangkit-bangkit. Jadi dia ada sampai satu titik dia menyerah gitu ya. Dan kemudian obat-obat antidepresan begitu, antidepresi itu secara kimiawi mengubah metabolisme tubuh. Di satu sisi dia mencoba mungkin ya kelenjar-kelenjar tertentu di dalam tubuh ini ditekan begitu ya, kekhawatiran dan sebagainya ditekan menjadi rileks ya. Yang namanya drugs ternyata kan banyak ya kalau kita dengar penyuluhan dari eh, kepolisian ya dari BNN, obat itu macam-macam gitu. Ya, narkotika itu macam-macam bentuknya atau jenisnya ya. Ada yang bisa membuat orang bersemangat terus. Ya, ada yang membuat orang bersemangat terus. Maka para artis banyak yang pakai karena gimana caranya di depan penonton di atas panggung itu harus selalu tampil segar gitu ya. Wah, semangat terus. Ada yang membuat happy terus ya. Itu ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Ada justru yang membuat tidur terus ya, yang kurang tidur jadi bikin tidur. Tapi semua punya efek negatif. Nggak ada yang efeknya positif. Maka yang bisa mengalahkan itu sebetulnya kekuatan pikiran. Tentu yang sudah ditaklukkan kepada Kristus. Kayak tadi ya saya bilang, waduh, saya ngomong sama Pak Anugro ya teman saya panggilnya Mas. Gila ya Mas, kamu kuat sekali. 5 tahun, 5 tahun merawat istri yang sakit kanker dan dia sudah menetapkan diri di depan istrinya dia tidak boleh nangis, tidak boleh tampak sedih. Dan dia bisa lewati itu, gitu ya. Bisa lewati itu. Ya karena dia sudah saya yakin firman ya yang masuk terus ke dalam pikirannya itu firman, firman, firman terus yang menguatkan dia sampai pada satu titik kalau Tuhan panggil ya sudah itu kehendak Tuhan ya sudah ya orang orang bilang ya nggak pakai istilah yang kita pahami sebagai berserah ya ikhlas lah. Wah, udah ikhlas lah. Ya. Slide terakhir, ini slide terakhir. Focus is power. Ya, fokus. Waktu saya masih di eh, awal-awal kerja, ya itu saya beli bukunya salah satu buku yang ditulis oleh ahli marketing namanya Alris. Judulnya Fokus, gitu aja. Fokus, fokus itu kekuatan. Ya kalau kita punya kaca pembesar bisa membakar kertas kalau dia fokus. Sebesar apapun kaca pembesarnya, ya atau surya kanta, kalau kamu goyang terus gitu, kalau kita goyang terus, nggak difokuskan di satu titik, ya kertasnya nggak akan terbakar, gitu ya. Nggak ada power di situ, nggak ada kuasanya. Tapi mari kita belajar dari satu langkah bagaimana kita bisa menguasai pikiran kita, menaklukkannya kepada Kristus. Kita nggak memberi topos tempat pijakan buat iblis. Fokus pada Tuhan. Ya, dalam semua masalah. Fokusnya jangan manusia, fokusnya jangan harta. Wah, masih ada duit bisa selesai enggak lah. Tuhan aja, ya. Ada beberapa terjemahan saya ambil di sini. Karena kalau di dalam bahasa Indonesianya ya cuman dikatakan Yesaya 23 ayat Yesaya 26 ayat 3 yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Nah, di dalam International Version ya sama yang King James lebih tegas bicara mengenai mind, mengenai pikiran ya. You will keep perfectly peaceful. Wah, bayangin ya. Peaceful aja udah tenang banget ya. Waduh peaceful, kita kan tenang di tengah badai. Kita peaceful, menghadapi segala sesuatu tenang gitu ya. Yang terburuk kalaupun harus kita hadapi ya kan, sekalipun aku harus hancur, aku hancur di tangannya Tuhan.
tenang, tetap tenang ya. Ini nggak cuma peaceful, perfectly peaceful. Gimana coba ya? Ketenangan yang sempurna, ketenangan yang sempurna. Dan kamu akan dijaga untuk mendapatkan ketenangan yang sempurna. Siapa yang dijaga? The one whose mind remains focused on you. Orang yang pikirannya tetap fokus kepada Tuhan. Apapun situasi di sekelilingnya, apapun kata orang, ya, ya seperti Ayub ketika istrinya sendiri loh, belahan hatinya, belahan jiwanya ngomong, ya kan? Kamu masih mau setia dengan segala sesuatu yang begini, anak meninggal semua, harta hilang semua, habis istrinya aja yang belum meninggal ya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ngeri ya, sampai istri ngomong begitu kan. Tapi kalau sampai yang terburuk seperti itu dialami, you will keep perfectly peaceful. The one whose mind remains focused on you because he remains in you. Karena dia juga akan tetap di dalammu, tidak ninggalin. Dialah Yahweh Shammah, Allah yang Maha Setia. Dialah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dialah Allah Ebenezer, sampai di titik ini dia masih menyertai. Ya, King James versinya dia bilang apa? Though will keep him in perfect peace, whose mind is stayed, ya, tinggal tetap, pikirannya sudah tinggal, sudah menetap di dalam Tuhan. Yaitu apa? Karena dia sudah percaya penuh, berserah penuh kepada Tuhan. Yuk, malam ini, apapun yang kita hadapi, cuma satu yang ngerti. Ya, yang satu yang ngerti. Elohim Yahweh Bapa kita yang tahu persis apa yang kita alami. Kadang istri kita aja nggak bisa alami, nggak bisa kita ceritakan semua, nggak paham juga gitu ya. Mari kita fokuskan pikiran kita, bulatkan tekad kita, nggak bisa percaya kita hanya kepada Tuhan yang sampai saat ini tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepi. Amin, amin. Iya, puji Tuhan. Teman-teman diberkati, amin. Diberkati ya. Jadi jangan melamun. Katanya kalau melamun itu namanya tersesat dalam pikiran. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya dari renungan firman yang sudah disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Dari Asti ada. Salam Asti, apa kabar? Ya, Pak Afi ada. Ada Pak. Silakan, Pak. Ya, eh, biasanya pikiran itu memang apa sedikit banyak memang mengganggu pribadi kita ya. Apalagi pikiran-pikiran itu mengenai persoalan hidup ya, itu biasanya membawa diri kita itu kepada suatu keadaan yang tidak
mengenakan ya itu. Apalagi kita itu harus kita hadapi itu hari lepas hari ya. Tadi Pak mentor kita Pak Roni itu memang luar biasa. Kita harus kita berfokus pada Tuhan ya. Biar Roh Kudus itu yang selalu mengajari kita bagaimana kita harus uh, arahan dari Roh Kudus itu bagi diri kita sendiri ya. Sebab apa? Tanpa Roh Kudus, tanpa bimbingan Tuhan, kita tidak mampu menghadapi pikiran-pikiran yang selalu menghimpit kehidupan kita hari lepas hari. Ya, problem-problem apa juga yang selalu menghimpit, kita harus berserah kepada Tuhan, biar pimpinan Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Ya, sebab apa? Kalau kita uh, mengikuti saran-saran orang atau pendapat-pendapat pikiran orang, itu belum tentu bisa uh, membebaskan kita atau meluputkan kita dari pikiran-pikiran yang negatif ya. Makanya tadi mentor kita bicara harus kita lebih fokus lagi ke Tuhan, kita harus jatuh ke dalam apa istilahnya itu uh, pikiran kita harus sama dengan Kristus untuk menjadi Kristus itu ya di awal-awal itu ya. Itu memang saya arahkan ke sana ya. Sebab apa? Kalau kita menjalani kehidupan ini dengan problem-problem yang selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari, mau nggak mau memang kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu itu kita harus mengadukan kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus memberikan pencerahan, jalan keluar bagi kita untuk menghadapi segala pikiran-pikiran yang jelek lah, pikiran-pikiran yang liar itulah. Sebab tidak semua orang bisa melakukan atau menjalani kehidupan sehari-hari dengan pikiran-pikiran yang selalu menghimpit kehidupan kita. Itu aja Pak yang saya kasih sharing Pak untuk malam hari ini Pak. Terima kasih Pak. Pak Alfi bagus. Jadi yang disampaikan bahwa Roh Kuduslah sebetulnya yang menjadi apa namanya suara yang akan membimbing kita ya. Jadi kalau kita tadi bicara mengenai logika dan reasoning ya, dalam Lukas ya, Lukas waktu murid-murid Tuhan Yesus sudah mencoba mencari ikan semalam-malaman, tapi kemudian Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid itu untuk kembali ke tengah dan menebarkan jala justru bukan di tengah malam. Orang namanya nelayan cari ikan ya tengah malam. Nggak ada nelayan cari ikannya siang bolong begitu ya. Mereka memang melaut ya malam. Nah, tapi apa? Ya, di dalam Lukas 5 ayat 5 ini Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau, tapi karena suara Tuhan, tapi karena nanti kalau kita dalam perjalanan sehari-hari, karena Roh Kudus yang menggerakkan kita melakukan itu. Sudah nggak pakai logika. Kalau pakai logika nggak akan berangkat, gitu ya. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, ini melawan logika, melawan skill para nelayan yang sudah terbentuk, ya. Dan setelah mereka melakukannya,
Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak ya. Jadi luar biasa. Jadi memang betul ya yang tadi Pak Alfi eh, sampaikan, ya dengar pimpinan, dengar tuntunan Roh Kudus. Karena kalau kita pakai logika, sering-sering nggak jalan. Ya, sering-sering nggak jalan. Apalagi logika dunia sekarang ini sudah semakin jauh dari kebenaran. Ya, logika orang ya, logika orang. Ya kalau dia memberi, ya dia kekurangan. Seolah begitu ya. Wah, saya aja kurang, saya memberi tambah kurang. Tapi kalau Tuhan gerakkan, itu justru menjadi sarana untuk membentuk orang untuk tidak menjadi kikir gitu ya. Dalam kondisi kekurangan aja dia bisa memberi. Apalagi dalam kondisi berlebih dia memberinya jauh lebih banyak. Kurang aja dia berani kok memberikan begitu. Ya, ya kadang-kadang nggak masuk di akal. Tapi kalau Roh Kudus yang gerakkan, yuk kita taat, yuk kita patuh. Terima kasih. Makasih Ko Afi. Ya Pak, sama-sama Pak. Mungkin ada teman-teman kita yang mau sharing atau mau tanya, silakan. Iya, ada teman-teman. Sama saya mau tanya Pak, pikiran adalah medan pertempuran alam roh. Ini berbicara apa Pak kira-kira? Eh, jadi yang ingin ditekankan itu bahwa kita ini harus sadar betul bahwa ada pertempuran yang terjadi antara iblis dengan Allah kita, gitu ya. Yang diperebutkan apa? Tentunya jiwa-jiwa ya. Ya, Allah kita ingin menarik sebanyak mungkin jiwa kembali karena kita miliknya Tuhan, ya. Kita ini miliknya Tuhan. Dia ingin miliknya menjadi kembali menjadi miliknya, tapi iblis juga ingin menyeret ya menjadi eh, pengikut-pengikutnya dia juga. Maka sepertiga bintang nanti akan ikut gitu ya. Kalau kita nggak sadar bahwa ada pertempuran di dalam alam roh, maka kita bisa menjadi korban tanpa kita tahu bagaimana kita membentengi diri terhadap pikiran-pikiran yang kelihatannya, oh jangan-jangan itu pikiran saya sendiri. Bisa jadi bukan pikiran kamu sendiri. Itu pikiran iblis yang masuk begitu. Ya, jadi kita dengan itu kita sadar tidak ada garis demarkasi, tidak ada zona demilitarisasi yang aman gitu. Kita mau ikut Tuhan atau ikut iblis. Nggak ada pilihan, saya nggak ikut Tuhan dan saya nggak ikut iblis. Saya mau cari yang aman-aman aja. Nggak bisa, harus putuskan begitu. Nah, kalau kita tidak memutuskan itu, ya kita sudah menjadi korban. Kita tidak memutuskan itu, kita sudah menjadi korban. Maka supaya nggak menjadi korban, kita harus putuskan bahwa kita tidak akan memberikan topos, tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun untuk iblis masuk gitu. Maka dalam doa Bapa kami ya, dalam doa Bapa kami, jauhkan kami dari pencobaan. Loh, kalau kita berdoanya seperti itu, ya jangan kita sendiri yang dekat-dekat ke pencobaan. Jangan kita sendiri yang dekat-dekat ke pencobaan, kan jadi mencobai Tuhan. Ya, hmm, kita berharap dengan segala kewaspadaan itu membuat kita tidak mudah jatuh. Itu. Jadi dengan kesadaran bahwa ini ada pertempuran di alam roh dan kita harus sadar kita menjadi bagian dari situ, kita ini menjadi pihaknya.
Tuhan atau di pihak iblis, nggak ada di tengah-tengah. Itu sih Pak Afi yang ingin ditegaskan. We are in the battle. Kita ini dalam pertempuran. Ya Pak, terima kasih Pak Roni. Hmm, makasih Pak Afi. Eh, Mungkin Ko Afi, ada ayat ini yang di Efesus 6 ya, peperangan rohani ya. Hmm, Ya, Pak Afi, ya. Eh, Udah pernah dengar kali ya? Ko Afi, Efesus 6 ayat 10 sampai 12 ya, 13 ya. Jadi dikatakan ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, itu didahului dengan itu kan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, tipu muslihat di pikiran ya. Nah, tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan ya pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi di situ dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, termasuk itu pikiran Kristus tadi ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Iya, ya ikat pinggang kebenaran itu supaya maksudnya tidak terlihat kemaluan gitu. Artinya kita harus punya kebenaran di dalam diri kita supaya memang kita berdiri di dalam kita punya kebenaran gitu. Jadi kita tidak malu dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, ya, yaitu firman Allah. Ya, dalam segala doa dan permohonan berdoalah, ya. Itu ya, jadi ada juga firman Allah di situ disebut. Itu sih tambahan dari saya. Jadi pikiran medan pertempuran ya apa dari saya itu bahwa eh, memang pada dasarnya kan kita udah jatuh di dalam kita turunan dosa kan. Nah, tabiat dosa itu sudah ada di dalam kita ya. Jadi pikiran kita itu memang harus dibaharui, Roma 12 ayat 2 kan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna kepada Allah gitu. Jadi membaharui akal budi kita itu dengan firman. Kenapa akal budi ini dibaharui? Yaitu pikiran, karena memang udah pada dasarnya kita udah turunan dosa kan. Jadi ada tabiat di dalam yang harus kita memang, yang dikatakan di Roma pasal 7 kok Afi, bahwa yang ya kita buka ya di Roma pasal 7. Roma pasal 7 itu, nah ayat 23 kan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Gitu. Jadi ya itu karena dosa awal gitu. Itu kita memang belum selesai di situ, tetapi itu perjuangan setiap hari untuk mengenakan pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus sampai kita dimuliakan gitu kan bersama dengan Kristus. Demikian Bapak Roni, Ko Afif, tambahan dari saya. Ya, benar Pak, yang Bapak katakan itu benar sekali Pak. Ya. Jadi itu pentingnya
firman Tuhan kan. Pentingnya firman untuk membaharui akal budi. Roma 12 ayat 2. Ya. Jadi penting sekali, itu adalah pedang roh, senjata rohani kita itu. Kan? Dan Roh Kudus berperan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu, firman itu. Yohanes 16 ayat 13. Ya, kemarin juga ada hamba Tuhan bilang begitu. Gimana? Apa yang mau diingatkan Roh Kudus kalau tidak ada firman di dalam kita? Ya, kalau tidak tersimpan firman di dalam kita, Roh Kudus mau ingatkan apa? Kita tidak punya power, tidak punya kekuatan. Dan firman itu punya kuasa, kan Ibrani 4 ayat 12. Firman itu kuat seperti pedang bermata dua. Wah, hebat kali ya. Hebat. Bukan hebat kali, hebat. Hebat kali. Oke, teman-teman, jangan melamun ya. Ini yang anak muda jangan melamun. Jadi tersesat dalam pikiran. Oke, ada yang mau bersaksi lagi, teman-teman? Sama nih teman-temannya mau skripsi, ya ada Yanti, Yuli. Ini termasuk sebenarnya kalau kita mengandalkan kepintaran kita ya, tidak mengandalkan Tuhan ya, uh, bisa lama. Kemarin saya temuin satu ibu di gereja yang tempat saya pelayanan, dia telepon. Anaknya itu sudah mau mundur, sudah 3 kali mau disuruh revisi ya, disuruh revisi skripsinya, ketiga kalinya udah takut, dia sudah tidak mau. Dia bilang sama mamanya mau mundur, mamanya yang shock, kaget. Telepon saya, dia bilang ke anaknya, bilang mau didoakan Pastor Levri, ya dia mau, karena memang pernah saya doakan. Ya saya kasih tahu bahwa kita tidak diberikan roh ketakutan ya, tapi roh yang membangkitkan keberanian ya, kasih dan ketertiban gitu. Jadi puji Tuhan dia berani kembali ya, maju. Nah itu teman-teman, tidak gampang itu skripsi kalau bukan Tuhan yang terlibat. Karena di skripsi itu ada dosen yang memang sudah terbiasa dengan disuap. Gitu. Tidak melayani kita dengan baik kalau tidak dibeliin kopi lah, makan lah. Iya, jahat sekali sekarang dosen. Itu dia, maaf ya, di tempat saya dulu kuliah terakhir ya, teman-teman udah ngerti kalau saya bilang gitu ya. Bahkan di tempat kuliah saya terakhir gitu modelnya. Wah, kebayang nggak teman-teman? Sekolah rohani, tempat kuliah, gitu modelnya. Pak Hens tahu itu kan? Saya telepon beliau. Jadi sebelum itu, jadi Nama saya disebut. iya, di doa ibuku namaku Pak Hens langsung turun tangan. Pokoknya teman-teman, saya kasih tahu ya, jangan berjalan kalau tidak beserta Tuhan. Ini penting ini malam ini. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya. Bagaimana pikiran-pikiran jahat itu bisa menerobos anak-anak Allah, Pak? Itu, Pak. Itu pertanyaannya, Abi. Iya, Pak. Loh, iya, sebab bisa. kita kan banyak melihat juga orang-orang percaya, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus, banyak juga yang pikiran-pikiran jahat itu bisa memasuki mereka, Pak, begitu, Pak. Gitu. Bisa. Seliar apapun pikiran orang bisa. Tapi yang tidak kita harapkan adalah membiarkan pikiran itu terus ada di dalam pikiran itu dan kita tidak usir itu sampai kemudian bersarang, itu yang dikatakan ya. Kan kita nggak pernah bisa melarang burung itu terbang-terbang. Iyalah, kita semua ada gitu ya, pikiran-pikiran gitu ya. Kok ada dompet jatuh di jalan, nggak ada yang nyari? Pikirannya gimana? Waduh, ini anak saya lagi butuh uang untuk sekolah. Ini jawaban Tuhan. Bisa jadi begitu pikirannya, ya kan?
jawaban Tuhan nih, duit jatuh dari langit nih dalam bentuk dompet, ya kan? Wah, kalau begitu, oh barangkali orangnya butuh, ya udah, saya baik, saya orangnya baik apa? Saya cuma ambil uangnya aja, dompetnya saya taruh situ aja. Kan ada SIM-nya, ada ininya, ya barangkali orang nyari kasihan lah. Tapi uangnya ini mungkin dari Tuhan misalnya gitu ya untuk bayar uang sekolah. Itu kan pikiran yang nggak di kalau kita dengan dosen asistensi ya nggak asistensi dulu sama Tuhan gitu. Ya, yang begitu Pak, selalu ada hal-hal seperti itu selalu ada muncul gitu ya. Oh, ada orang salah ngembaliin. Kita ngasih uang 10.000 dipikir itu uang 100.000 mirip-mirip nih warnanya merah. Ya, kita beli cuma 5.000 dikembalikannya 95.000. Nah, sekarang pertanyaannya mau puji Tuhan. Tuhan tuh memberkati dengan banyak cara ya. Orang bisa matanya siwer, silap, 10.000 dipikir 100.000. Ini berkat buat kita dari Tuhan. Begitukah? Itu. Itu kan contoh. Contoh-contoh yang terjadi. Atau kita langsung hati kita menolak. Maaf Mbak, maaf Dek. Ini saya tadi ngasihnya 10.000. Saya yakin saya ngasih 10.000. Tapi kok kamu ngasih kembaliannya 95.000. Salah ini. Langsung saat itu juga kita menolak atau membiarkan pikiran ini begitu. Jadi jangan-jangan memang 100.000 ya saya ngasihnya gitu ya. Malah kita sendiri mempertanyakan kita padahal kita tahu di dompet kita cuma 10.000 gitu ya. Ya selalu ada pikiran jahat itu selalu melintas. Pertanyaannya kita membuat dia kemudian berhenti ya dan kita menanggapi itu atau memang kita tolak. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa melarang bahwa itu pikiran sliver-sliver begitu ya, yang jahat. Tapi kita bisa punya kekuatan untuk menolak. Itu yang paling penting. Bagaimana kita memperkuat diri untuk menolak hal-hal seperti itu. Ya, begitu sih, Maafi. Itu tadi ya saya tambahkan itu tadi yang kita sebut di Efesus 6 Ko Afi ayat 16 ya sampai 17 dibilang dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman kan. Kan kita sadar kalau tiba-tiba ada pikiran jahat datang kan. Nah, dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua dari si jahat. Kan kita punya bukan cuma hatinya Yanti yang dipanah toh. Maksudnya pikiran-pikiran kita dipanah dengan apa? Segala keinginan-keinginan gitu kan tiba muncul. Wah, kamu masa kamu digituin? Kamu kan punya ini toh, punya kenalan, sikut sedikit apa gitu. Nah, kalau kita tidak punya perisai iman untuk memagari dan ayat selanjutnya 17 dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu kan di kepala ya. Iya, ketopong keselamatan itu apa? Ketopong keselamatan dan pedang roh disambung situ yaitu firman Allah gitu kan. Itu perisai kan? Itu perisai karena yang lahir kan kita punya benih, kita adalah kita punya benih apa namanya? Benih ilahi ya. Kita ini anak-anak Allah. Nah, kita punya kebenaran di dalam kita. Nah, ya tadi pikiran jahat itu memang tamu tak diundang tapi dia pasti datang gitu kan. Nah, tetapi kita harus punya perisai gitu kan oleh setiap kebenaran firman. Nah, caranya bagaimana? Itu salah satunya tadi kan. Itu di Filipi dibilang gitu. Tapi kalau di 2 Petrus 1 mengenai kodrat ilahi, ada kata picik di situ. Ya, jadi judulnya panggilan dan pilihan Allah ya. Jadi ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup saleh itu termasuk dalam pikiran. Pikiran kita itu suci, saleh. Nah, saya lompat ke ayat 5. Ya, karena Tuhan sudah anugerahkan itu bukan berarti tabiat dosa sudah hilang. Tidak. Itu makanya tabiat dosa tidak berhenti. Makanya dibilang di Petrus juga bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, caranya gimana? Ayat 5.
Kita ini udah dianugerahkan, kita bisa bicara tidak terhadap dosa, tapi kita bisa terseret kalau kita tidak lakukan ayat 5 dan seterusnya. Ayat 5. Justru 2 Petrus 1 ya. 2 Petrus 1 surat Petrus yang kedua. 2 Petrus 1 maaf ya. 2 Petrus 1 ayatnya yang kelima. Justru karena itu, Nah, setelah kita dikasih kodrat ilahi itu di dalam kita, kita yang menentukan sebenarnya. Ya, bukan otomatis. Ya, Tuhan memberi selalu pilihan dari perjanjian lama kepada bangsa Israel. Pilih hidup atau kematian, kan? Selalu pilihan ada kita. Makanya kita bukan robot. Nah, makanya setelah dikasih kodrat ilahi itu untuk hidup saleh ayat 3, ayat 5 langsung dibilang justru karena itu. Ya kan, itu menjawab ayat 3 dan 4. Setelah Tuhan kasih itu, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan kita mau mengikut Yesus, justru karena itu ayat 5, ya, dengan sungguh-sungguh. Wah, ya kan, justru dengan itu, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Imanmu kan ada 7. Kepada imanmu apa? 1, kebajikan, kedua pengetahuan, ketiga penguasaan diri, keempat apa? Ketekunan, ya, kelima kesalehan, ya. Terus keenam, kasih akan saudara-saudara. Ketujuh, kasih akan semua orang. Sebab ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, ya, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Wah, ternyata kalau mau kita berhasil dan melimpah-limpah dalam pengenalan Yesus Kristus harus tambahkan 7 hal tadi. Lanjut. Ya, ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Kan? Ayat 3 itu kita udah diberi kodrat ilahi itu. Tetapi kalau kita tidak tambahkan 7 hal tadi itu, kita disebut ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Disambung ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Demikian. Pak, pikiran jahat itu kan lahir dari pribadi seseorang. Ya Pak ya. Kita tidak memandang orang itu sudah percaya atau belum percaya. Biasa pikiran jahat itu bisa timbul dari diri seseorang ya Pak ya. Yang saya mau tanya Pak, apakah orang yang sudah percaya, sudah ikut Tuhan Yesus, bisa tidak ada pikiran jahat Pak? Maksud saya begitu Pak. Adakah tidak ada pikiran jahat itu pada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Maksud saya begitu Pak, pertanyaannya. Bagaimana kalau menurut Bapak? Selama kita masih hidup, di dunia, pertempuran itu akan selalu ada. Ya, pertempuran itu akan selalu ada. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak pernah ada pikiran jahat. Karena memang tadi ayatnya, serangan panah api iblis itu nggak pernah berhenti. Serangan panah api iblis nggak pernah berhenti. Jadi tinggal bagaimana kita hidup memilih untuk tidak mengikuti pikiran jahat. Pikiran jahat itu kalau diikuti membuahkan maut. Ya kan? Dia bisa keluar dalam bentuk perkataan, bisa keluar dalam bentuk tindakan. Tinggal bagaimana kita memilih. Dan sekali lagi, kita ini manusia kebiasaan ya. Nanti mungkin beberapa minggu ke depan saya akan bicara lagi tentang kebiasaan ya. Kita ini manusia kebiasaan. Kalau kita mengisi terus pikiran kita dengan firman, tadi yang keluar firman. Ya. Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa,
tentu tadi memori yang tadi kan ada input, proses, output. Di dalam proses ini ada memori. Ya kalau kita baca, kita dengar firman, yang diingat firman, kita memproses untuk mengambil pilihan itu kan sebuah proses. Proses yang ada di pikiran kita mau jalankan yang mana. Firman akan lebih kuat. Sehingga kita akan biasa untuk melakukan apa yang memang Roh Kudus gerakkan kita gitu. Tapi kalau kita biasa memadamkan roh, nah itu loh, ya ada istilah memadamkan roh karena apa? Roh sudah berbicara, kita tidak dengarkan. Roh berbicara lagi, kita nggak dengarkan lagi. Satu saat padam. Orang nggak punya kepekaan, ya. Orang nggak punya kepekaan akan suara Tuhan. Dan itu bisa terjadi juga kepada orang-orang bahkan yang tinggal dalam lingkungan Kristen. Ya kalau saya mau bicara kesaksian, ada satu anak pendeta yang kami alami, kami lihat sendiri. Waktu di Indonesia, oh dia namanya juga anak pendeta, anak nomor satu pula. Selalu begitu ya. Kalau di GBDI anak nomor satu akan menjadi penerus dari pengembalaan begitu. Jadi harapan orang tua yang ditaruh di pundaknya untuk hidupnya kudus, tak bercacat, tak bercela, ada di dalam pelayanan. Pokoknya nomor satu Tuhan, nomor dua Tuhan, nomor tiga Tuhan. Ya, sekolah apapun kalau perlu, oh kalau minggu sore nggak bisa diganggu, udah harinya Tuhan begitu. Tapi begitu keluar dari Indonesia, anak ini dikirim ke Amerika. Tahun pertama, tahun kedua saya lihat masih masih oke sih karena dia aktif di medsos ya dan saya berteman masih banyak eh, pelayanan gitu. Tapi terakhir-terakhir saya ketemu sama anaknya, postingannya di medsos mengerikan. You won't believe, kamu nggak akan percaya. Anak pendeta yang begitu setia, mungkin juga dari kecil dia sekolah minggu, baca firman gitu. Tapi serangan panah api si jahat ini nggak pernah berhenti. Begitu sampai di Amerika dengan dunia yang sangat berbeda, sangat bebas gitu. Berubah, berubah. Ya, aduh sedih banget saya ngelihat kondisi anak itu gitu ya. Sudah mungkin sudah nggak ke gereja, sudah keluar dari, aduh udah nggak pelayanan, malah mungkin sudah masuk golongan-golongan LGBT. Jadi bisa berubah, bisa loh. Kok jadi kayak model ACDC begini ya? Wow, kuping pakai anting. Waduh dah. Jadi kita cuma berdoa aja. Jadi saya sama orang tuanya juga, saya nggak akan menasihati. Ya, saya hanya ingin jadi sahabat aja sama anak ini gitu. Bahwa dia masih ada orang yang masih mau mau dengerin lah. Saya sih berharap dia waktu itu cerita atau gimana. Jadi saya cuma kesana sana ya, saya ajak makan, ngobrol gitu ya. Tapi sedih ya. Artinya orang yang dibentuk dari lingkungan itu aja bisa bisa berubah loh, bisa berubah loh. Jadi yang tadi kok Afid tanyakan ya, eh, orang Kristen kemudian apakah bisa tidak berbuat dosa gitu ya? Selama masih hidup masih akan diuji. Kesetiaan itu diuji dan terbukti kalau setia itu masuk lubang kubur dan masih tidak pernah meninggalkan iman itu setia. Tapi selama belum belum masuk lubang kubur masih bisa, ya, masih bisa. Karena pilihan, it's a matter of choice. Ya mari kita setiap jam, setiap menit, setiap detik kita fokus kepada Tuhan. Udah makanya tadi akhirnya fokus, fokus. Begitu bergeser bisa dihajar. Ya kan iblis seperti singa yang mau-mau kan bukan singa ompong. Ya. Ada yang gitu kan, wah ada khotbahnya, wah iblis itu singa ompong, dia nggak bisa gigit, kalau gigit cuma geli-geli. Kata siapa? Jadi kita nggak bisa menganggap remeh itu. Dan justru karena kita menganggap remeh, melekat, kita melekat terus. Bukan bukan digigit, Pak, ditelan katanya, ngeri. Wah, malah gitu ya. Oh, swallow ya. Eh, Pastor Roni, Paulus aja teriak-teriak. Ya, ya. Paulus aja teriak-teriak.
betul betul dia sendiri Tapi juga berkeluh. pertanyaannya kok Afi ini pertanyaan senior, Mm-mm. eh, filosofi gitu, ya kan? Katanya dari mana jahat itu, pikiran jahat itu dari mana? Terus dia mengerucut ke pertanyaan kedua tadi, apakah orang yang sudah percaya bisa berpikiran jahat? Nah, eh, saya coba urung rembut ya, urung Ya, urung iya, iya, rembuk, iya. rembuk ya, kok Afi. Kita kita ini menarik, soalnya waktu baru dibuka apa temanya tadi saya bilang, wah ini bagus banget ini sebenarnya. Bagus banget. Ini tuh banyak materi yang kita dengar di Zoom ini, teman-teman. Tapi hasilnya itu harus lewati pintu gerbang ini, pikiran, gitu. Dia harus lewatin pintu gerbang ini. Eh, Adam dan Hawa waktu di Eden itu tidak tercemari. Dia tidak sedang dalam natur dosa, nggak sedang. Nah, tetapi eh, ada penyebabnya berarti. Nah, jadi pertanyaan kau Awi, dari mana yang jahat itu ya? Gitu. Dari mana yang jahat itu? Kita coba cari penyebabnya ya. Kejadian 2 itu Allah bilang semua pohon di dalam taman ini kamu boleh makan. Tapi pohon mengenai pengetahuan yang baik ya dan yang jahat jangan kamu makan. Kalau kamu makan mati. Kalau kamu makan mati. Ini kejadian 3 ayat 4. Iblis balik. Iblis balik. Dia bilang gini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Betapa hancurnya itu kehidupan kayak gitu. Jadi kita bisa lihat nih, artinya jahat itu timbul dari mana? Ketika seseorang tuh melawan. Makanya Paulus pakai kata pendurhaka, sang pendurhaka. Anak durhaka itu kalau tidak menerima takdirnya sebagai anak. Anak itu ya hormat sama orang tua. Itu durhaka kan? Dia tidak mau menerima takdirnya jadi yang dicipta. Dia mau menyamai sama penciptanya. Itu pendurhaka. Jadi saya sinyalir bahwa jahat itu muncul dari pertama itu karena itu. Ketika muncul satu keinginan. Nah, Paulus pakai kata epitumea. Keinginan yang di dalamnya penuh dengan nafsu. Dan nafsu itu pingin dipenuhi. Gitu. Itu, itu coba teman-teman nalar dan ini bukan deskripsi apa-apa ya. Coba introspeksi gitu. Betul nggak sih saya jahat gitu? Bisa jahat, terus orang lain jahat, apa ya gitu. Nah, kalau saya mencoba eh, merenungkan ya, memahami itu bagus sekali tadi pertanyaan dari mana tuh jahat pertama tuh. Rupanya dari situ, dari kejadian ketika melawan gitu, ingin bertentangan gitu. Makanya ayat yang bagus tadi Pak Roni masuk di dalam mengenai pikiran ini, dia benar-benar itu ayatnya, tidak boleh dari yang lain. Jadi kamu harus menaruh pikiranmu dan perasaanmu di dalam Kristus. Nah, apa itu? Apa itu? Itu persis berlawanan dengan cerita tadi. Filipi 2 ayat 6 itu bilang begini. Kan dia bilang gini kan ayat 5 kan. Menaruh pikiran dan perasaanmu dalam Kristus yang katanya kan. Jadi menarik karena di situ dikatakan walaupun di dalam rupa Allah, dia tidak memikirkan dalam terjemahan yang asli ini saudara ya. Dia tidak memikirkan, mempertimbangkan untuk merebut, mencuri, robbery, mencuri, merebut untuk setara dengan Allah gitu. Itu ayat itu tuh salah terjemahin dalam LAI. Saya nggak tahu yang TB2. Tapi sebenarnya begitu ayatnya tuh. Itulah pikiran Kristus. Beda sama pikiran si satu ini itu saudara. Helal Ben Syakar itu. Beda tuh pikirannya. Jadi jahat itu muncul pertama dari mana? Yang secara historical gitu ya. Karena apa? Karena melawan. Karena ingin melawan satu perintah. Ingin melawan satu perintah. Itu jadi jahat gitu. Nah, itu sederhana bisa diterima ya. Kamu jahat gitu. Karena nggak ngikutin. Kamu jahat, anak-anak jahat karena nggak ikut perintah orang tua. Jahat. Rupanya secara umum bisa diambil kesimpulan bahwa oh jahat itu kalau dia nggak ikutin perintah. Dan kenapa nggak ikutin perintah? Karena ini menariknya. Karena dia ada keinginan. Karena dia ada keinginan. Saya sengaja dari sini dulu teman-teman bandingkan saja kejadian 2 dan kejadian 3 itu.
Ya, Allah berkata, kamu akan mati kalau kamu makan. Iblis datang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Terus artinya ini melawan. Jadi jahat itu muncul ketika melawan perintah. Yang kedua, kenapa iblis bilang begini, tetapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dia punya keinginan. Keinginan apa ya? Itu yang dibilang epitomea itu. Keinginan untuk memenuhi hasratnya, nafsunya gitu. Hasrat duniawinya, hawa nafsunya. Makanya saudara tahu kata hawa nafsu, hawa penyebab kejahatan itu. Jadi jadi hawa itu ada historikalnya juga itu. Jadi kalau memenuhi hawa nafsu, ya itu sudah pasti masuk ke yang jahat. Makanya pakai kata hawa nafsu. Tidak ada nafsu baik yang diikuti dengan hawa nafsu. Nafsunya hawa maksudnya. Bisa tangkap ya biar agak jelas gitu. Jadi nafsunya hawa itu ya jahat itu. Yang itu tuh tadi. Itu dia juga ingin gitu. Saudara kalau baca Kejadian 3 itu sambungannya, waduh, katanya buah itu dipandang dan enak untuk dimakan gitu. Enak dilihat dan enak untuk dimakan. Dan dalam hatinya gitu. Jadi satu habitat yang dia udah ciptakan sendiri itu di dalam pikiran. Itu. Nah, teman-teman, ini Paulus tuh bawa di dalam Roma pasal 7. Tahu nggak? Tadi ke pertanyaan nomor 2 nih. Apakah orang percaya itu masih bisa berbuat jahat? Kalau berbuat dosa gampang. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau kamu berkata kamu tidak berdosa, kau tukang tipu. Itu bahasa bahasa Kupangnya. Ya, ya, kita menipu diri sendiri katanya. Ya kan? Ya tidak mungkin kamu tidak berdosa. Gitu. Untuk itulah kau perlu Yesus. Ya, yang diutus oleh Bapa ke dalam daging. Daging yang benar-benar tidak berdaya oleh hukum Allah. Kata Roma 7 ayat 8 kan? Roma 8 ayat 7 kan? Maka Roma 8 ayat 3, Allah mengutus anaknya itu ke dalam daging. Karena di dalam daging itulah Allah menjatuhkan hukuman atas dosa itu. Surat hutang, ketentuan dakwaan terhadap ketentuan akan hukum ditanggungkan kepadanya. Itu cara menyelesaikan dosa yang ada dalam daging. Tidak ada jalan lain. Gitu. Nah, hanya dengan cara itu maka kamu ditempatkan kudus tak bercacat. Gitu. Ya, kita ditebus, kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus, yaitu dengan apa? Dengan penebusan tubuh jasmania Kristus gitu. Nah, terus bagaimana dengan orang yang percaya, Pak, kalau begitu? Apakah dia masih bisa berbuat jahat? Nah, teman-teman, dari cerita historikal bagaimana jahat itu datang, menarik. Roma pasal 6, ya. Roma pasal 6 itu uh, Roma pasal 7 di mana Paulus bilang, aku manusia celaka gitu. Nah, dia bilang begitu karena ada 3 elemen kan dalam dirinya gitu. Dia bilang eh, ada keinginan, ada hukum-hukum di dalam dagingku ini yang berjuang melawan hukum akal budi. Nah itu saudara. Jadi seorang percaya seperti Paulus menikmati kehidupan pengalaman hidup seperti itu. Ada hukum-hukum dalam tubuh ini, dalam tubuhnya itu berjuang melawan hukum yang ada dalam akal budi. Kalau akal budi kita nih orang percaya bilang, aku telah menjadi ciptaan yang baru. Gitu kan? Aku telah menjadi ciptaan yang baru. Aku harus uh, bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Kan gitu caranya kan? Dan kemudian aku harus dibangun di atas Kristus. Kan begitu kan? Satu pertumbuhan yang terus kemudian mencapai satu tingkat yang disebut kepenuhannya Kristus. Itu kan diciptakan baru di dalam Kristus, kemudian mengikuti jejak Kristus dalam pertumbuhan sampai pada satu tingkat kepenuhan Kristus. Kan gitu kan? Karena kalau kau mencapai tingkat kepenuhan Kristus, maka Filipi 2 ayat 9, itu ayat itu menarik sekali. Makanya Pak Roni tadi bisa bilang, sebenarnya banyak sekali yang bisa dijelaskan situ betul. Karena Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bukankah Yesus berjanji, barang siapa menang, aku akan memberikan nama kota Allahku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Kan? Dan namaku, Wahyu 3 ayat
12. Tadi malam kita bahas tuh. Jadi kalau kita mencapai satu tingkat kepenuhan pada Kristus, ya, kepenuhan Kristus, maka kita akan dikaruniai nama seperti Kristus dikaruniai nama di atas segala nama. Oke, sampai situ. Jadi harusnya demikian kan? Akan tetapi di dalam manusia yang sementara ini, tadi ayatnya juga dibaca ya di 2 Korintus pasal 5 ya, gitu. Di kehidupan di dalam tubuh yang fana ini sementara ini ada yang menarik. Teman-teman kalau baca Roma pasal 7 itu di ayat ke-8 ayat sampai 11 ada yang menarik loh. Kenapa Paulus bilang di dalam tubuhku ini ada hukum-hukum lain? Apa hukum itu? Apa hukum itu? Ada yang menarik loh. Ada apa hukum itu? Kita pengen tahu kan, hukum itu apa sih di dalam tubuhku ini? Dia bilang begini. Oleh perintah itu katanya di dalam anggota tubuh ya, oleh perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Kebayangkan gitu. Jadi di dalam tubuh kita itu dosa, natur dosa, itu membangkitkan rupa-rupa keinginan. Yang menarik di ayat 11 Roma pasal 7 itu dibilang begini. Untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Itu yang kejadian. Jadi dari situlah keinginan-keinginan epitomea itu, yaitu keinginan jahat. Jangan saudara pikir jahat itu apa sih? Saudara tahu nggak? Yang Pak Roni tadi bilang, dompet jatuh ada uang. Sebenarnya apa yang diinginin orang? Ingin memiliki. Makanya Roma pasal 7 itu di sebelum ayat 8 itu ayat 9 bilang mengingini. Jadi jahat itu muncul ketika mengingini. Udah, ya. Itu gue mau sampai situ. Itu teman-teman. Coba rasakan. Ingin menang. Yang kecil-kecil dulu aja. Ingin menikmati sesuatu. Itu keinginan untuk memenuhi nafsu di dalam diri kita. Gitu. Kalau nih ya, kalau dia itu melawan perintah, jadi ukurannya ada kan? Kapan Pak keinginan itu menjadi jahat? Kalau melawan perintahnya Allah, gitu. Kalau melawan perintah Yesus, maka dia menjadi jahat, gitu. Karena dia melawan, sama persis dengan dosa pertama, gitu, ya. Nah, saudara bisa ini, wah, ketika saya mengingini sesuatu, saudara lihat, inginnya itu bisa keinginan-keinginan kita sendiri nih. Kita ingin dihormati, kita ingin di-respect gitu, kita ingin dianggap gitu. Nih, kita makan, kita ingin lebih kenyang dari orang yang kita makan bersama-sama. Itu pikiran tuh udah muncul buat kamu makan nggak? Kamu makan nggak? Lo kenapa nggak bilang, ayo makan, kamu makan. Walaupun Anda mau, tapi ayo makan. Ditawarin sampai kalau dua-duanya tidak jahat, itu sampai sisa. Karena kedua-duanya nggak mau makan, sisa dia. Tapi ya kalau yang lebih ekstrim, sama-sama mau makan rebutan. Selesai makan bukan damai, ya gitu. Tapi itu contohnya saudara, ingin. Itu ada buah. Jadi dari mana kejahatan itu? Ketika saudara ada keinginan, dan keinginan itu dari mana? Dari hukum-hukum yang ada dalam tubuh, daging yang ada natur dosa, gitu. Pak, sampai kapan itu selesai? Kamu jangan takut. Yesus sudah selesaikan itu. Dibayar lunas itu. Makanya tahu nggak? Kita menantikan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Filipi 3 ayat 20. Ya. Kewargaan kita ada di dalam surga. Dan dari sana kita menantikan Yesus Kristus Juru Selamat. Ya kan? Untuk mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu cara penyelesaiannya. Di sini bagaimana, Pak? Di sini ikutin Paulus Roma pasal 7, ya kan? Jadi kita harus dia sedemikian rupa melatih tubuhnya gitu untuk menguasainya itu, ya. Nah, makanya kita perlu diperlengkapi dengan akal budi kita yang perlu diperlengkapi dengan apa? Dipersenjatai dengan pengetahuan akan kebenaran gitu, ya. Tadi dibahas tadi saya sempat capture ya. Fokus pada Tuhan. Nah, fokus pada Tuhan. Jadi pikiran kita itu hanya punya satu agenda. Fokus pada Tuhan. Maksudnya apa, Pak? Tuhan yang bisa
Tuhan yang bisa memuaskan keinginanmu, gitu. Tuhan yang bisa puaskan keinginanmu, gitu. Kamu menahan untuk tidak mengingini barang sesamamu, gitu. Mengingini barang sesamamu, apalagi lebih daripada itu. Tetapi terus gimana dong saya, Pak? Tuhan yang puaskan keinginanmu. Gimana memuaskan keinginannya kamu itu? Ya, itu yang Paulus bilang. Itulah penderitaan sekarang ini. Tapi Paulus bilang bahwa penderitaan sekarang ini, kalau kau tahu surga itu, kalau kau turun rumah Bapa itu, kalau kau tahu bahwa Tuhan akan turun dari surga dan kita akan menyongsongnya dia di angkasa, kau pasti bilang itu tidak ada apa-apanya. Makanya Paulus bilang itu mengatasi segala sesuatu. Makanya tema saya kalau saudara lihat, itu sebenarnya memprovokasi saudara. Saya sedang melawan hukum-hukum lain itu. Gitu. Kan dari sana terus bergerak. 2 Petrus 1, 1 Petrus 2 ayat 11. Katanya kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi memang benar-benar aktif, saudara. Dia aktif. Tapi malam hari ini paling paling yang harus kita dapatkan poinnya adalah di satu sisi jahat itu karena ada keinginan-keinginan yang melawan perintah gitu. Nah, kalau kita sudah tahu itu, bagaimana caranya? Ya cari yang satu sisi itu yang tadi Pak Roni sampaikan. Fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Bahwa Tuhanlah yang dapat memenuhi, memuaskan hasrat jiwa. Itu satu-satunya cara, teman-teman. Nggak ada cara. Jadi memang harus pikiran itu computing system. Dia menimbang-nimbang. Makanya Paulus bilang, aku tahu sekarang. Dia bilang begini loh, aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Itu bukan rahasia bagiku. Nah, saya dan saudara harus bicara begitu. Saya dan saudara harus bicara begitu. Harus bicara begitu. Dan kemudian bilang, aku memilih ini karena aku tahu bahwa di sini bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapak. Bagus, Yanti. Kalau saya sudah mulai nggak bisa nyanyi, kau langsung masuk. Ya, gitu Pak Koafi. Ya, kira-kira secara historikalnya apa yang terjadi dengan orang percaya. Tapi karena kita tahu itu, pikiran kita itu, makanya saya bilang tema malam hari ini penting sekali. Karena arena pertempurannya itu adalah di pikiran. Nah, kita dilengkapi malam hari ini dengan pengetahuan kebenaran. Gitu. Fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Dia yang akan memuaskan hasrat kita. We don't need the world. Kita tidak perlu dunia untuk. Jangan pernah izinkan dunia untuk memuaskan kau. Karena apa? Karena ini tubuh loh. Dia itu punya natur, dia punya sistem yang terbangun sedemikian rupa sehingga dia bergerak seperti apa adanya. Nah, kita harus menciptakan satu habitat gitu. Satu habitat yang mengatakan bahwa di sini bukan rumahku, hanya sementara. Tiap hari bilang begitu. This is not my home. I'm going home. I'm going home. Gitu. Itu caranya. Sehingga kita bisa bilang dalam Roma 12 ayat 8, 12 ayat 8. Kalau itu tergantung padamu, sedapat-dapatnya hiduplah dengan damai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Hanya kalau kita bisa bilang, ya this is not my home. Ini bukan rumahku. Karena kalau saudara bilang begitu, keinginan itu saudara bisa tahan gitu. Asal bisa dilewati. Sip. Ya Pak, luar biasa pencerahan Bapak malam hari ini. Tuhan berkati ya Pak ya, luar biasa sekali. Tapi saya mau mengatakan bagaimana kalau menurut Bapak ada ayat firman kebenaran Tuhan yang mengatakan bahwa di akhir zaman manusia makin jahat. Ada kan Pak? Tidak tahu 1 menghormati orang Timotius tua. 3, 1 Ah, Timotius 3 ya, itu itu Pak. manusia akhir zaman. Betul, Mereka betul akan Pak. mencintai dirinya sendiri Iya, iya. semakin jahat. Mereka Semakin jahat. beribadah, tapi mereka menyangkali kekuatannya. Ya, itu ada banyak Hmm. kriterianya. Nah, Hmm. kalau Bapak menilai manusia akhir zaman itu sampai jahat itu, kok bisa begitu? Menurut Bapak, apa yang menyebabkannya itu, Pak? Begitu. Kok Afi tinggal lanjutin yang pernyataan tadi, saya lanjutin sedikit di situ ya Mas Roni. Apa itu karena keinginan manusia itu.
Keinginan apa Betul, sih? ya. Ya, keinginan untuk berkuasa. Sebenarnya tadi itu kan iblis itu kan ingin berkuasa. Sama seperti Allah. Nah, cara berpikir, jadi bagaimana caranya? Atau orang percaya bagaimana caranya? Persis ayatnya malam hari ini. Kamu harus menaruh pikiran kamu dalam Kristus. Nah, pikiran Kristus ada di mana? Dijelaskan di ayat 6. Sekalipun dalam rupa Allah, tidak menganggap, gini, tidak memiliki keinginan untuk merebut, mencuri gitu, kesetaraan dengan Allah itu. Itu pikirannya. Tapi apa? Melainkan mengambil rupa hamba. Itu caranya. Betul, betul. Become Di a slave. Ya, Filipi 2 Nah, ya Pak ya, 5, 6 Filipi dan 2 tadi, 7 kalau. kan Ya, tadi betul, betul Pak slide ya. pertama. Slide pertama itu. Slide betul. Yang pertama betul Pak ya. Di dalam Kristen, kalau kita menjelaskan mengenai pikiran, itu pikiran Kristus, itu ayatnya. Nggak bisa kemana-mana, harus dari situ dulu. Gitu. Karena apa? Karena dosa itu muncul dari situ. Karena ingin menyamai Allah. Gitu. Nah, lanjutnya bagaimana? Lanjutnya menarik kan? Rupa Allah jadi rupa hamba. Morpheteos, dia ambil morphedulos. Dan kemudian dia mengosongkan diri. Kenosis. Gitu, mengosongkan diri. Apa tuh mengosongkan diri? Ya, dia tidak mengikuti keinginannya untuk memuaskan nafsunya kan. Ini mengosongkan diri. Dia mengikuti kehendak Bapaknya gitu. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Gitu. Itulah pikiran Kristus. Nah, kalau kita ikutin itu, saudara, insya Allah ya kita bisa mencapai kepenuhan Kristus itu. Apakah Paulus bilang kan, bukan berarti aku telah mencapainya, bukan katanya. Tapi apa? Aku berlari, aku melatih tubuhku, ya, dari sedemikian rupa supaya aku dapat menggapainya, gitu. Kalau Bapak bilang kenapa semakin jahat, itu memang apanya namanya? Itu memang polanya. Dia memang polanya seperti itu. Nah, jadi jawaban Pak bahwa memang langit pertama dan bumi pertama ini pasti berlalu karena kejahatan dan beberapa kesimpulan teolog dan saya juga setuju dengan itu. Inilah neraka itu, gitu. Bumi inilah neraka itu. Karena apa? Karena kita ke orang percaya pasti tidak di sini. Karena Yesus janji, aku akan datang menjemput, membawa kamu ke tempatku, kata dia. Supaya di mana aku berada, kamu berada. Silakan Mas Roni. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang dengan kondisi yang sudah dinubuatkan, itu kan sudah dinubuatkan ya. Ya memang harus digenapi. Justru dengan kondisi yang ada, dengan waktu yang dipepet istilahnya gitu kan, kita sudah kepepet ini. Sudah kepepet ya sudah tuh. Jangan macam-macam lagi ya, sederhananya begitu. Kebangetan, sudah kepepet dalam kondisi dunia semakin jahat, orang kok malah justru meninggalkan Tuhan. Itu semua sudah digenapi, nubuatan-nubuatan digenapi. Menjelang menjelang kedatangan Tuhan, ayo kita serius. Kita fokus yang membahagiakan hanya Tuhan, gak ada yang lain. Gitu sih, Kak Afi. Iya Itu Pak, menarik benar itu. sekali Pak. Iya, betul. COVID nambah sedikit yang Mas Roni itu menarik. Jadi jawabannya itu tuh. Karena waktunya ini singkat, itu yang jahat memang semakin jahat itu. Dan ini nih ya, menurut tafsiran kitab Wahyu itu, gini teman-teman. Jadi iblis juga misalkan menjadi-jadi. Karena his time is going to be over soon gitu. Akan selesai waktunya. Jadi this is the last chance gitu. Ini kesempatan terakhir. Seperti itu. Jadi ini yang sekarang belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Kalau teman-teman baca kitab Wahyu itu, wah akan semakin serem itu kejahatan itu. Tapi memang itu kesempatan. Itu kesempatan terakhir gitu. Nah, tetapi dalam waktu yang sama ya Mas Roni tembak di situ ya, bahwa apa? Kita juga malah kita harus semakin semakin memisahkan diri itu, namanya menguduskan diri kan gitu, menguduskan diri gitu. Ya, kita harus kita harus isolasi diri, to be honest gitu, gitu.
Ya, seorang hamba Tuhan yang sangat bagus meresponi dunia sekarang itu, dia nggak komen dengan apa, dengan objection orang, dengan rejection orang di media sosial. Dia nggak dia nggak dia dia nggak ambil peduli kata orangnya gitu ya. Dia nggak dia biarkan itu. Dia fokus gitu. Dia fokus. Nah, dia fokusnya menarik. Dia fokus kepada Tuhan yang memuaskan hasratnya. Aku bisa perhatiin loh. Orang umur 60-an ya, almost 70 gitu, terus dia nangis-nangis gitu. Dia care, dia didn't care gitu. Dia ignore aja orang komen apa kan. Gitu. Tapi dia puas, secara jiwanya dia puas. Dan itu dia transfer kepada jemaat. Bahwa kepuasan itu untuk keinginan-keinginan tadi itu ada di dalam Tuhan. Gitu. Kenapa? Oke. Silakan kalau ada yang lain. Silakan, Pastor. Iya. Gimana, Kofi? Luar biasa Pak pencerahan dari mentor-mentor kita malam hari ini Pak. Jadi kita lebih tahu lagi, lebih dalam lagi gitu Pak. Ya, luar biasa malam hari ini Pak. Pendapat saya begitu Pak. Ya, sama-sama kita berjuang, Pak Afi. Betul Pak Roni. Mas Roni, bagus kalau dikembangkan itu, yang topik itu. Bagus banget itu. Soalnya kunci kemenangannya ada di situ. Saya itu seperti tukang balon untuk anak-anak. Jadi saya berusaha memberi saudara fantasi mengenai dunia yang akan datang. Ya, gitu kan? Gitu. Di- em, saya yakin dia memiliki kekuatan itu. Gitu. Kan? Kalau yang di sini teman-teman, ini orang-orang kayak kayak kami ini yang udah ABG ya, atas apa namanya? Gocap ya, apa? Sudah 50 ke atas. Ini udah banyak yang berulang gitu. Udah banyak yang berulang gitu. Banyak yang tidak menarik lagi. Tapi kalau kalau sebelum itu ya kalau sebelum itu banyak sekali ya godaan itu di dalam hidup gitu. Nah, kita harus memiliki eh, ya fantasi kebenaran gitu bahwa bahwa nanti itu lebih enak loh gitu. Nanti itu jauh lebih 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 menyenangkan gitu. Ya. Kan harus memang begitu caranya. Saya selalu bilang ya, pikiran itu computing system. Makanya Paulus bilang, aku tahu. Aku timbang-timbang, aku perkarakan, dan aku putuskan. Itu. Dia bilang, aku tahu. Gitu. Aku tahu. Penderitaan sekarang ini. Gitu. Penderitaan sekarang ini. Katanya apa? Tidak Tidak lebih besar sebanding. gitu. Tidak Eh, sebanding. tidak sebanding. Oh, tidak sebanding. Kalau dibilang tidak sebanding, dia timbang. Dia timbang. Gimana timbangnya? Ya, dia urut yang sebelah kiri, dia urut yang sebelah kanan. Pasti gitu. Makanya dia bilang, segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Kita mungkin, kalau kita, itu di pikiran kita harus dibangun itu. Kalau belum, ayo bangun terus itu. Sampai kita bilang, betul, itu sampah buat saya. Kalau enggak, kalau kita enggak anggap itu sampah, itu es krim. Kita maui, kita ingini. Benar tuh. Itu kayak gitu caranya. Semudah itu. Ya, bukan semudah itu sih. Seperti itulah the way, apa, rule of thumb-nya gitu. Seperti itulah cara bekerjanya. Gitu. Ya, Roma pasal 7 ayat 23 24 ya. Paulus bilang gini loh, di dalam batinku tuh aku suka hukum Allah. Gitu. Di dalam batinku tuh aku suka hukum Allah. Ketika kita nyanyi, di sini bukan rumahku, hanya sementara. Kita suka. Tetapi di dalam tubuhku ada hukum-hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi. Jadi bukan batin yang dia,
Dia tembak gitu, akal budi. Karena di akal budi lah pertimbangan itu untuk memutuskan. Gitu. Oke, teman-teman, itu filosofi. Saya rasa itu bukan filosofi, Pak, tapi itu kebenaran. Iya, namanya teologi filsafat kan? Oh Ah, iya. jadi namanya filosofinya itu, filosofi teologianya begitu, gitu. Bagaimana Ko Afi? Sudah? Mantap Pak, malam hari ini betul pencerahannya luar biasa untuk apa mentor-mentor kita, bagi kita semua yang dengar, luar biasa sekali Pak. Itu. Kita Iya. lanjut nanti di next session. Kita Bulan Agustus. membongkar pola pikir kita ya. Bagus, Ya, bagus. ya Pak Roni, bagus tuh kalau yang Roma 25 tuh. Itu orang nggak sadar loh, nganggap biasa itu, padahal menurut saya itu sentralnya itu. Menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Tuh, itu caranya. Nah, ayat 6-nya langsung dibuka. Apa itu? Sampai ayat 9. Wah, itu luar biasa. Dan Allah sangat meninggikan dia kan. Mengaruniakannya kepada dia nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan supaya semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, bagus kalau ditambahin yang tadi itu dari kejadian. Waduh, jadi ada bayangan dari depan. Bagus banget. Itu kalau kami di jemaat, sama saya kan sama Mas Roni sama ya, eh, seperti itulah yang dibangun. Bahwa itu itu dasar itu yang kemudian di fight back oleh kehadiran Yesus di dunia ini. Gitu. Itu di fight back itu. Betul-betul. Makanya Allah Bapa itu bilang, "Ini anakku yang kukasihi, inilah yang taat itu." Tidak seperti kau gitu ceritanya. Gitu. Itu Roma 12 ayat 1 kan. Banyak saksi yang di sekeliling kita. Itu maksudnya itu semua tuh. Semua yang seperti itu. Makanya ayat 2-nya bilang dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dari situ loh. Itu kalau lihat Roma pasal 12 ayat 1 itu banyak saksi. Itu luar biasa tuh bahas itu. Tapi nggak banyak orang nganggap Filipi 2 itu hanya kenosis. Padahal itu yang lebih mantap di situ adalah pikiran Kristus itu di situ. Oke, terima kasih. Ya, Ko Afi, terima kasih buat pertanyaannya ya. Luar biasa, Ko Afi. Bapak juga kasih pencerahan juga luar biasa tadi firman Tuhannya. Pak Lepri luar biasa juga ini. Ya, Firman Tuhan itu luar biasa, Ko Afi. ya betul, iya iya. Gitu Pak. Yang penting kita harus nyimak ya Pak ya. Harus nyimak, harus menyelami, mendalami gitu Pak. Mas Roni, ini kalau di hari Jumat itu kuis Alkitab kan ada pembahasan tuh. Wah, itu rame, Pak. Iya, jadi makanya saya kali pertama doang tuh saya nulis di grup SC tadi itu. Karena saya ingin kasih feedback gitu. Wah, itu seminya bagus banget. Yang Jumat itu, jadi teman-teman, Bible quiz yang hari Jumat. Nanti saya akan ngomong sama Mas Roni. Bagaimana membuatnya itu menjadi sesuatu yang semakin memberkati kita semua lagi gitu ya. Itu luar biasa loh. Itu udah kayak sekolah Alkitab. Pak Pastor Lepri bisa compare tuh. Di sekolah Alkitab aja nggak kayak gitu. Anak STT Mas Roni yang ngikut kuis Alkitab. Tunggang langgangnya. Iya, ini ya itu. Ya, Pak Tadus STH ya? Apa MTH? Tidak, tidak STH. Saya tidak Oh, STH. oke. Tapi BS2-nya bukan teologi ya? Oh, bukan. Oke, oke. Ya, Bapak bisa lihat ya. Ya itu. Bagus loh, Mas. Bagus. Jadi belum ada grup di Indonesia ini yang baca Alkitab terus dibahas. Baca Alkitab bahas gitu. Itu bagus. Teman-teman, eh,
kita akan naruh lebih lagi gitu ya, reward gitu karena bagus, menurut saya bagus. Ini mereka sampai, aku pikir kemarin tuh hanya ada suku Median, Median gitu kan, bangsa Median. Oh, rupanya ada bangsa Media. Baru kemarin tahu. Nah, nah, saya juga ikutin Mas Roni karena saya yang buat saya yang masukin ke platform kuis soalnya. Jadi saya baca soal. Jadi saya saya ngikutin karena saya baca soal gitu. Oke, silakan Pastor. Sudah lewat. Dan kuis kita ini jadi ini ada yang ini bikin juga di luar karena melihat kita bukan bikin begini, termasuk Bu Nur bikin di gerejanya. Pak saya baca satu pasal satu hari. Tapi mereka kuis nggak? Oh, soal kuis kan Bos, tidak. ini kalau baca, semua banyak sekali cara baca. Anak-anak saya itu udah ada yang baca sampai 10 kali habis Alkitab karena kita memang rutin tiap tahun. Tapi waktu diperhadapkan kuis, wah, keteteran juga kuis. 7 kali, 10 kali baca Alkitab pas kuis beda. Coba kita belajar dengan mau ujian beda banget sama cuman belajar. Beda banget. Dan ketahuan loh, Pak. Ini kayak teman-teman kayak mohon maaf ya Pak Tadus. Pak Tadus kalau nggak baca mati, Pak. Tiba-tiba ikut kuis. Itu namanya ini Pak Lepri ini menjebloskan saya ke dalam perangkap. Loh iya, dia pembina rohani, mentor terus tiba-tiba ikut kuis. Nggak bisa jawab kan kelihatan itu scoreboard naik turun. Loh, Pak Roni bayangkan nggak? Pak, mohon maaf ini ya. Kalau saya disuruh ikut, saya bilang ke Pak Lepri apa lagi tuh alasannya ya supaya nggak ikut ya. Saya ikut buat soal aja. Itu tidak mudah. Mentalnya saja itu belum tentu loh Pak. Jadi Pak Tadus sama Bu Nur ini, ya kan Bu Nur juga udah ini kan, maksudnya udah senior gitu, udah STH. Makanya ada yang senior nggak berani ikut Pak Lepri, karena ketahuan dia baca apa enggak, kan? Dia bisa kalah sama mahasiswa-mahasiswa tingkat 1 di sini. Anak saya yang ke SMP, SMA, SD, kan bahaya tuh. Nah, itu maksudnya loh. Jadi, challenge-nya itu bukan main sebenarnya. Challenge-nya, ya. Makanya challenge yang demikian, makanya harusnya, ya udah. Makanya kemarin kan ada tambahan lagi kan. Sekarang 23 orang voucher, sekarang setiap bulan ada 5 orang yang teraktif dalam pembahasan. Nah, dan logikanya begini teman-teman, tidak mungkin yang paling aktif dalam pembahasan ini 5 orang, itu di luar dari 23, itu nggak masuk akal. Ya kan? Iya kan Pak Tadus? Makanya saya logika, oh iya ya, nggak mungkin kan? Kan urutannya sampai nomor 23 dapat voucher Pak Roni. Nomor 23 saja dapat voucher. Saya masuk nomor 23 dapat, kan udah oke. Nah, aktif ada tambahan voucher. Gitu. Dan tidak mungkin di luar 23 ini yang aktif itu nggak mungkin. Mustahil itu kan? Gitu. Artinya apa? Voucher ini adalah tambahan. Gitu. Ya kan? Gitu. Jadi saya kok komentar itu ya. Nah, nah, itu yang jadi saya senang-senang teman-teman. Saya nggak senang ngomong-ngomong yang lain. Saya senangnya gitu. Orang yang cinta Alkitab, gua senang. Pak beliin Alkitab, saya bilang, wah saya beliin. Mau bahasa apa? Saya beliin. Ada kemarin mahasiswa. Mau beliin, mau Ibrani, Yunani saya beliin. Oh apa saya. Uang bensin pakai beliin Alkitab bisa. Iya, kalau yang hal rohani, itu. Jadi kepuasannya jadi situ, fokus pada Tuhan. Jadi puasnya di situ. Kalau ada orang bilang, Pak beli es krim, saya mikir sampai 7 kali. Saya kasih dalil-dalil gula tidak bagus, yang manis tidak bagus. Oke, too much. Oke. Nanti habis kita berdoa kalau mau lanjut kita lanjut ya Pak Fi. Mantap. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur biarlah Engkau semakin menambah-nambahkan setiap pengetahuan kami akan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami ini, supaya
Kami semakin dipertajam dan kami percaya dengan kami dipertajam di dalam setiap kebenaran-Mu, maka kami percaya kami akan terus dikuduskan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mengenakan pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh belajar, Bapa. Waktu yang spesial Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa belajar bagaimana kami mengenakan pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan biarlah setiap kami yang hadir malam hari ini mulai belajar untuk berjaga-jaga di dalam setiap pikiran kami, karena pikiran adalah medan pertempuran di mana ada hukum-hukum lain yang juga bekerja untuk terus melawan hukum akal budi kami, yang terus melawan akal budi kami supaya kami meleset dari target Allah. Tapi kami bersyukur ada firman-Mu, Engkau tolong kami supaya kami terus fokus kepada Engkau, kepada Yesus Kristus yang memimpin kami dalam iman dan yang membawa iman kami itu kepada kesempurnaan. Terima kasih ya Aba Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur, bersuka cita malam hari ini, dan kami berdoa sepakat buat hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni yang sudah Engkau pakai malam hari ini. Dan Engkau semakin tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu untuk terus mendidik kami mengenai setiap kebenaran firman-Mu itu di dalam Zoom discipleship kami Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur, tak lupa kami berdoa buat rekan-rekan kami discipleship dimanapun mereka berada. Tuhan lawat hidup mereka. Semakin Engkau tambah-tambahkan kerinduan di dalam hati mereka untuk bersekutu dengan Engkau di dalam setiap ibadah kami, setiap malam Zoom discipleship, dan secara pribadi mereka dengan Engkau Bapa, dalam mereka memiliki satu hasrat yang kuat, selalu rindu bersekutu dengan Bapa. Tolong setiap rekan-rekan kami discipleship supaya menjadi pemenang di dalam setiap pertandingan iman mereka. Kami doa dari tempat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka, apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan Engkau hadir membela hidup mereka. Engkau bawa mereka di dalam kekudusan dan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap mereka tidak terluputkan dari Engkau, tetapi mereka menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan mereka. Kami doa Tuhan berkati mereka yang ada masalah. Tuhan Engkau hadir, Engkau menolong mereka, Engkau menopang mereka, bila mereka mengalami kehadiran-Mu itu di dalam kehidupan mereka. Kau bawa hati mereka untuk semakin melekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami doa jika ada yang mengalami kelemahan tubuh, Bapa turun tangan atas hidup mereka, jamah dan lawat mereka, supaya mereka boleh mengalami kelegaan di dalam Engkau, sehingga mereka dapat menanggung segala perkara yang yang Tuhan izinkan mereka boleh alami di dalam hidup mereka, untuk membawa mereka semakin dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami, syukur kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Engkau berkati tubuh, jiwa, roh kami, pelihara dengan sempurna. Bangunkan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam kehendak, rencana, dan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. 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 Terima kasih semua.